Oh, mana ada buktinya? Ya, kalau Anda mengatakan tidak ada buktinya, maka Anda harus memberikan bukti dari ucapan Anda. Ya iya, coba. Bukti Yesus itu bukan Tuhannya. Dia sangatlah lemah. Sesuai dengan Yohanes 5 nomor 30. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh, yang namanya lemah itu adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Kalau judul Anda Yesus adalah Tuhan, nah mana buktinya? Ya, Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri merupakan sebuah pernyataan yang Yesus sampaikan untuk menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Artinya apa yang Yesus lakukan adalah apa yang Bapa lakukan. Dan apa yang Bapa lakukan adalah apa yang Yesus lakukan. Perkataan Yesus Kristus ya ketika dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri merupakan sebuah respon atas ketidakpercayaan orang-orang terhadap apa yang diucapkan oleh Yesus atau bahkan apa yang dilakukannya. Kita mengingat ya bahwa Yesus itu dia adalah pribadi yang memiliki contoh sederhana ya, dia punya khotbah itu beda dengan yang lainnya ya. Kalau para nabi berkata Allah itu adalah kehidupan, Yesus berkata akulah kehidupan. Nabi berkata akulah kebenaran, Nabi berkata Tuhan itu kebenaran. Yesus berkata akulah kebenaran. Nah, karena ucapan-ucapan itu orang menjadi tidak percaya dengan Yesus, maka kemudian dia menyampaikan kalimat itu. Kata orang Yahudi, ya, si penyesat itu akan bangkit di hari ketiga. Betul nggak? Saya ingin ketika Anda menyampaikan pendapat Anda disertai dengan ayat ya. Baik. Oke. Saya carikan datanya. Matius 27 nomor 63. Coba ya. Saya buka dulu, baca juga nih. Nih. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Menurut Yahudi, Yesus itu apa? Tuhan atau penyesat? Ayo. Oke, jawab ya. Boleh saya lihat wajah Anda? Ya, boleh. Iya. Silakan. Kenapa orang Yahudi menjadi patokan? Nah, karena Kristen menganggap bahwa akar dari kekristenan itu dari Yahudi. Ya, padahal nggak ada hubungannya. Oke. Kalau akar dari kekristenan itu adalah Yahudi, lalu kenapa kamu menggunakan Yahudi untuk menolak ketuhanan Kristus kalau akarnya dari sana? Nah, kenapa saya menolak? Karena ada tertulis di kitab Anda. Saya kan membacakan tuh dari pendapat atau cerita Yahudi. Ya. Tapi Anda percaya bahwa kekristenan akarnya Yahudi? Lah, itu kan klaim dari pihak Kristen. Kalau bagi saya nggak ada hubungannya. Kristen dengan Yahudi itu nggak ada hubungannya. Iya. Kenapa tidak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi? Lah, apa hubungannya coba? Apa otoritas Kristen memakai kitab Yahudi coba? Iya. Karena orang Kristen itu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dan Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Ini, kalau Kristen memakai kitab Yahudi, otoritasnya apa? Bukan karena Yesusnya adalah orang Yahudi. Iya. Kitab suci itu kan bukan hanya untuk orang Yahudi.
Di mana dikatakan bahwa perjanjian lama itu perjanjian lama itu diperuntukkan kepada di luar Yahudi di mana? Oh, kenapa hanya perjanjian lama tidak dengan perjanjian baru juga? Nah, perjanjian baru itu kan setelah Kristen nongol, kan kayak gitu. Dan penyusunannya pun juga kanonisasinya rampung di abad keempat. Ya. Kristus itu ditulis dalam perjanjian baru atau tidak? Yesus, ya jelas. Iya. Kalau di perjanjian lama nggak ada Yesus. Oh, kalau nama Makanya Yesus, kalau- apa otoritasnya gitu? Otoritasnya apa? Kristen memakai kitab Yahudi. ya, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Dan karena Kristus itu orang Yahudi, maka Bukan, yang saya Kaitannya. tanyakan ini kepada Anda, apa hak Kristen memakai kitab Yahudi? ya, kenapa kami tidak bisa menggunakan kitab Yahudi? Nah, kenapa kitab orang yang dipakai? Bukan bikin kitab sendiri saja gitu. Ya, Anda orang Indonesia atau orang Arab? Oh, beda. Kalau kita kan nabi kita dari Arab, maka pakai bahasa Arab. Tuh. Lah, Jadi pakai bahasa Arab. ya iyalah pakai Orang bahasa Indonesia. Arab, kami ibadah bahasa Arab. Cuma kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi kamu orang Indonesia agama orang Arab. Ya, saya orang Indonesia beragama agama yang diturunkan Allah melalui nabi yang berbangsa Arab. Emang? Ya. Kalau kamu orang Indonesia meyakini sebuah agama yang diturunkan kepada nabi yang merupakan orang Arab, kenapa kami tidak boleh beragama kepada Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia? Kebetulan dia manusia Yahudi. Kenapa tidak? Menyambung. Kenapa Kalau tidak? Anda mau membanding itu apple to apple, Pak Pastor. Apanya yang- Apple to apple. apanya? Kamu banding jeruk dengan jeruk. Kalau saya mengatakan bahwa nabi kami dari bangsa Arab berbahasa Arab, kami pakai bahasa Arab, maka silakan kamu banding. Kalau Yesus kamu dari mana? Munculnya kitab kamu dari mana? Itu baru sepadan gitu bandingannya. Sekarang kalau kita lihat sejarah dari Yesus itu kan hidupnya dia di Nazaret. Tiba-tiba muncul kitab Anda itu melewati jalur Yunani. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus pernah ke Yunani? Cacingan kita, ya. Nggak pernah Yesus itu berbahasa Yunani, nggak pernah. Kok tiba-tiba munculnya kitab Anda dari Yunani gitu loh. Jadi ukurannya adalah bahasa. Jadi karena Anda orang Indonesia dan Anda belajar bahasa Nah, Arab, yang menanyakan bahasa kan Anda. saya tidak menanyakan bahasa tadi. Tapi Saya nggak ada Anda bahasa juga tadi. Lalu apa hubungannya orang Arab dengan Anda? Apa hubungannya orang Arab dengan saya? Ada. Iya. Karena nabi saya berbangsa Arab. Iya. Jadi Nabi Anda berbangsa Arab dan Anda meyakini itu. Ya, dan iya. Orang Indonesia bisa kan? Nah kalau orang Indonesia Bisa karena nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam, untuk seluruh manusia dia. Ya, Yesus juga untuk seluruh manusia. Lah, baca Matius 15 nomor 24. Dia hanya untuk Bani Israel. Ya, ayat itu dimaksudkan adalah ketika Yesus datang ke dalam dunia dalam pelayanannya. Ketika dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi Lah, Anda ngerti kan? Kosakata hanya diutus untuk Israel, kata Yesus. ya, kata hanya ada dalam sebuah konteks. Anda tidak bisa mengeneralisir kata hanya kepada semua konteks. Jadi kata hanya dalam Coba Anda konteks buka dulu. tersebut. Matius 15:24 coba. Ya, silakan Baik. Anda buka, Anda baca. Bentar ya. Nih. Kata Yesus kepada mereka, berapa 34 salah baca saya, 24. Salah baca. Nih. Matius 15:24. Jawab Yesus,
aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh, Oke. Jadi Yesus itu hanya khusus untuk Israel. Israel. Jadi tidak Ah. untuk bangsa-bangsa yang lain. Nggak ada dia ngomong kayak gitu. Iya. Boleh saya kunci jawab pernyataan kamu? Ya iya, karena Yesus tidak pernah ya memperuntukkan dirinya itu jadi sesembahan oleh orang seluruh dunia. Oke, saya bacakan ayat ya. Boleh saya lihat wajah kamu? Matius 28 nomor 19. Pastikan ke situ. Oke, saya baca ya. Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak terima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada puluh prajurit. Jika aku berkata, ya demikian maka demikian ya. Maka ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepada sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus memuji iman daripada seorang perwira. Jadi perwira itu bukan orang Israel. Lalu di mana Yesus mengatakan dia itu untuk seluruh bangsa, apalagi sampai menjadi penyembahnya? Iya. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia juga bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Adanya ayat ini untuk menunjukkan, makanya saya bilang kata hanya itu ada dalam sebuah konteks. Konteksnya bahwa memang ketika Yesus datang melayani di dalam dunia, Yesus itu ya dia melayani dalam kurun waktu tertentu, dan karena kurun waktu yang terbatas dalam kemanusiaannya, dia melayani untuk orang Israel, orang Yahudi. Tetapi bukan berarti bahwa hanya orang Yahudi yang boleh percaya kepadanya, dan di luar itu tidak boleh percaya kepada Yesus. Mulai udah melawan kitabnya sendiri. Coba Anda baca lagi. Selain di Matius 15 nomor 24, dia ngakunya hanya untuk bangsa Israel. Coba Anda buka Matius 10 nomor 5 sampai 6. Kalau begitu Anda jelaskan tadi, kenapa perwira itu mendapatkan perkenanan Tuhan? Ya. Kalau masalah perwira dipuji Yesus itu no problem. Gak masalah. Yesus pun ada pernah menolong perempuan Kanaan. Gak masalah. Bukan berarti menjadikan patokan itu dia adalah Tuhan. Enggak kan? Oh, yang Anda maksudkan tadi dalam Injil Matius pasal 5 ya? Iya. 15 nomor 24. Iya, 15 nomor 24 itu. Apakah Anda punya maksud itu Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi dalam kapasitas apa? Nah, dalam kapasitas. Dia kan diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, kalau dia diutus hanya untuk mereka, lalu kenapa dia menyembuhkan perempuan Kanaan? Dan bagaimana dengan perwira Roma? Kalau masalah perwira dan perempuan Kanaan itu bukan berarti jadi sesembahannya Yesus, menyembah Yesus gitu, bukan? Ya, jadi Matius pasal 15 tadi maksud kamu apa? Jadi ajaran dari Yesus itu diajarkan hanya untuk bangsa Israel. Lah, Anda dari bangsa apa? Iya. Jadi yang Anda maksudkan hanya ajaran. Ya. Ya memang. Makanya baca Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ya, kalau begitu dari Matius pasal 15 tadi saya ingin Anda bisa menjelaskan secara mendetail ya, sesuai dengan apa yang Anda maksudkan, bahwa yang dimaksudkan dalam Matius pasal 15 itu adalah ajaran Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Saya ingin melihat dari ayat ini. Silakan. Baik ya. Ini mohon maaf ya, kenapa saya punya layar jadi mohon maaf dulu Pak Ustadz, kenapa saya punya layar jadi begini? Nggak usah pakai PK lagi, buram dia kalau pakai PK kalah. Nggak usah lagi habis nih ya. Ya, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Aneh. Menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oke. Kan gitu. Ya. Ya. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu anaknya sembuh. Iman ini berbicara apa? Ya, silakan. Pengajaran. Ya, pengajaran. Jadi Yesus mengajarkan atau membantu diutus hanya untuk keseluruhan Bani Israel. Bahkan, ya, kalau kita lihat ayat ini, ya Pak Pastor, coba kita lihat. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, jadi kalau di luar Israel, dia menyembah Yesus, ya. Ini satu, dia di luar Israel, lalu dia menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan. Maka bagi Yesus dia adalah anjing gitu loh. Kan gitu. Jadi barang siapa di luar Bani Israel, di luar Yahudi menyembah Yesus, terus menyebut Yesus itu Tuhan, maka bagi Yesus dia adalah anjing tuh. Gitu Pak Pastor. Nah, satu lagi belum. Kalau kita lihat ya, kita lihat ke ayat yang lain tentang masalah ajaran. Yesus mengutus ke-12 Israel. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ya. Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi Yesus di sini ya mewanti-wanti muridnya agar mengajarkan ajarannya itu jangan sampai keluar dari Bani Israel. Gitu. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Silakan ditanggapi. Oke. Ustadz begini ya. Tadi Anda mengatakan bahwa yang dimaksudkan bahwa hanya untuk orang Yahudi itu adalah ajaran atau pengajaran Yesus ya. Saya konfirmasi dulu, betul tidak? Ya, lalu kemudian Anda tadi mengatakan Anda menghubungkan itu dengan perkataan Kristus ketika dia mengatakan imanmu yang menyembuhkan, dan Anda mengatakan itu pengajaran Yesus. Maksudnya apa itu ya? Di situ kan pengajaran dari Yesus seperti apa di situ? Ada perempuan yang memaksa-maksa sampai menyembah dia. Tapi Yesus tidak menolaknya juga. Kan kayak gitu. Bahkan menyebut Yesus itu Tuhan. Atau dibiarkan oleh Yesus sambil berjalan. Bagi dia adalah anjing. Kayak gitu. Tetap ngotot perempuan itu. Pengajaran yang dihubungkan dengan iman wanita itu apa? Nah, pengajarannya apa? Ya, pengajaran dari hubungan iman wanita tersebut ya dapat kita lihat dari perikopnya itu. Satu, dia mengejar Yesus itu dengan cara memaksa. Yang kedua, Yesus sampai disembahnya. Yang ketiga, ya di situ sampai Yesus disebutnya Tuhan. Karena dia di luar Bani Israel, makanya dibalas Yesus. Dia menganggap bahwa perempuan Kanaan itu adalah anjing. Tuh. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita itu? Apabila ada orang di luar Bani Israel, di luar Yahudi, ya, yang menyembah Yesus, lalu menyebut Yesus itu Tuhan, maka dia adalah anjing bagi Yesus gitu. Gitu Pak Pendeta. Jadi Yesus menolak wanita itu. Karena Yesus mengatakan. Enggak juga, karena kan dia memaksa tuh. Artinya kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, berarti konsekuensi logisnya wanita itu harus ditolak oleh Yesus sesuai dengan premis yang Anda angkat tadi. Jadi wanita itu ditolak oleh Yesus atau diterima. Karena kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, maka kita tidak punya kesimpulan yang lain selain Yesus harus menolak wanita itu. Apakah wanita itu ditolak, tidak ditolong oleh Yesus? Nah, wanita itu memaksa.
Ya kalau misalkan meskipun wanita itu memaksa, kalau misalkan Yesus itu bukan untuk orang di luar Yahudi, apakah wanita itu harus ditolong atau tidak? Hah? Bentar. Oh, lah, Yesus Matius. Matius 15:24. Tuh. Bentar, 15. Pak Ustadz. Rupanya nggak paham Pak Pendeta. Ya saja. Saya jelaskan kepada Pak Ustadz ya. Begini Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi dan tidak untuk orang non Yahudi, maka itu menunjukkan bahwa Yesus juga bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi ayat yang Pak Ustadz angkat ini adalah ayat yang tidak sesuai dengan pernyataan yang Pak Ustadz angkat di awal. Baik. Bagaimana mungkin Yesus itu bukan untuk orang non Yahudi kemudian dia menolong orang yang non Yahudi? Baik. Logikanya di mana? Coba Anda baca yang benar ya perikop itu. Tadi kan Yesus menyebut di luar Yahudi itu anjing. Artinya di situ Yesus memang menolaknya. Tapi perempuan tuh memaksa. Sampai disebut Yesus anjing. Gimana? Artinya ada penolakan dari Yesus. Makanya dia ngomong dengan tegas. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetap memaksa itu perempuan. Kan kayak gitu. Tetapi perempuan itu tetap mendekat. Lalu sambil menyembah dan menyebut Yesus itu Tuhan. Sampai Yesus menjawabnya lagi. Tidak patut, kata Yesus. Ya, roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Anjing satu ini, perempuan ini. Karena di luar Israel gitu. Udah ditolak Yesus, tetap aja ya perempuan itu memaksa. Sampai Yesus mengucapkan di terakhirnya tuh. Hai ibu besar imanmu, kata Yesus. Oke. Di situ aja kita udah tahu gitu loh, Yesus menolak di luar bangsa Israel. Kita urut ya logikanya Pak Ustadz ini. Jadi kalau misalkan begini ya, Yesus itu menolak wanita itu, maka haruskah Yesus memuji iman wanita itu? Kira-kira kalau Ibu. seseorang kita tolak, ya kalau kita tolak seseorang itu, kita tidak senang dengan orang itu, haruskah kita memuji imannya? Yesus memuji iman wanita itu loh. Hai ibu, besar imanmu. Jadi kalau Yesus bilang, wahai ibu besar iman, berarti wanita itu tidak ditolak oleh Yesus Kristus. Tetapi wanita itu mengalami yang namanya ujian daripada Yesus Kristus. Ujiannya apa? Apakah dia mau tetap bertekun? Karena di dalam Alkitab itu, ketika seseorang memohon kepada Allah, maka orang itu harus dalam ketekunan. Yesus memberikan banyak perumpamaan tentang tekun di dalam meminta. Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah, ya, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau Pak Ustadz PI mengatakan bahwa Yesus menolak wanita tersebut, tetapi kemudian pada akhirnya memuji wanita ini, wanita tersebut, jadi Pak Ustadz punya logika ada di mana nih ya? Baik, tanggapi ya. Di situ dikatakan Yesus di terakhirnya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus tahu perempuan ini perempuan di luar Yahudi. Maka kata Anda ketika di situ disebut Yesus itu memuji perempuan tersebut, besar imanmu ibu, berarti ada ajaran yang benar selain Yesus gitu. Ada ajaran yang benar di Kanaan gitu, ya, di luar Bani Israel. Karena dipuji Yesus. Ini kan bukan pengikut Yesus nih perempuan nih. Ya, tapi datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus sampai menyembah-nyembah. Yesus nggak pernah ngajarin ini perempuan. Habis itu dia sampai menarik-narik ya mengikuti Yesus. Lalu Yesus memujinya. Hai ibu, besar imanmu. Berarti Yesus ada mengakui ajaran di luar Israel yang benar gitu. Selain ajaran dia. Oke, kita coba urut ini. Gimana sih? Ibu itu bukan orang Israel. Dia orang apa? Dia itu orang Kanaan. Ada pengajaran di Kanaan gitu yang betul, yang diakui oleh Yesus gitu. Oke, jadi Anda punya maksud ketika Yesus mengatakan besar imanmu ibu, Anda maksudkan
ibu ini memiliki iman yang lain. Iman yang lain. Karena dia tidak belajar dengan Yesus saat itu. Oke, kalau itu iman yang lain, itu iman yang benar atau tidak? Nah, Iman Yesus yang lain. memuji, hai ibu, besar imanmu. Dapat pujian kan kata Anda tadi dari Yesus. Berarti Yesus memuji pengajaran orang lain daripada pengajaran dia. Oke. Pengajaran apa yang dipuji oleh Yesus? Pengajaran apa yang dipuji oleh Yesus? Pengajaran apa? Lah, kita kan nggak tahu perempuan itu orang Kanaan. Ajaran dari Kanaan. Begini, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa ada ajaran lain, maka Pak Ustadz itu bertanggung jawab untuk memberikan bukti. Jangan Pak Ustadz mengangkat sebuah pernyataan ketika ditanya ajaran apa, Pak Ustadz bilang kita tidak tahu. Ya, Ya kan kalau apa yang memang- bentar. dipelajari ibu guru. Lanjut dulu. Maksudnya begini Pak Ustadz ya. Kenapa? Lanjut dulu. Maksud saya begini, supaya debat kita ini enak, artinya debat kita ini kan harus ada tanggung jawabnya. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa Yesus ini memuji iman Iya kan yang lain Anda dari kan wanita mempertanyakan, saya ini. paham. Nggak perlu mundur lagi. Bentar dulu. Saya itu paham yang Anda pertanyakan tuh. Bentar dulu Pak Ustadz ya. Jadi artinya kalau ada iman lain yang dipuji oleh Yesus dari wanita ini, maka yang jadi pertanyaan iman apa? Iman macam apa? Dan ini harus dipertanggungjawabkan supaya diskusi kita ini tidak mengambang sama seperti hantu yang mengambang. Oke, baik. Silakan Pak Ustadz, silakan. Baik. Berarti ya Anda harus mempertanggungjawabkan dong ajaran dari Kanaan itu, kan gitu ya? Ajaran apa dari Kanaan? Nih ada nih. Kalau kita buka sejarah agama Kanaan, berarti di sini kepercayaan yang dianut oleh Kanaan oleh ibu itu adalah sejumlah dewa dan dewi, ya, dipuja oleh para penganut agama Kanaan. Berarti Yesus memuji ajaran menyembah dewa. Kayak gitu aja Pak Pendeta. Kalau kamu mau datanya kan kayak gitu. Saya udah bilang, kita nggak tahu ibu itu belajar dia menyembah dewa atau apa, karena dia dari Kanaan. Sedangkan yang terkenal dari Kanaan itu pengajarannya penyembah dewa. Masa Yesus ya harus memuji ajaran penyembah dewa? Gimana sih? Hai, kata Yesus, hai ibu, besar imanmu. Oh, besar sekali bu, bagus. Artinya dengan kata lain apa? Yesus berkata dengan jempolnya, bagus bu, kamu menyembah dewa. Besar imanmu gitu. Itu. Jadi Yesus memuji wanita ini menyembah dewa. Lah, iya, karena dia bukan dari orang Israel, belum juga berguru dengan Yesus. Gimana sih Pak Pendeta? Begini. Emangnya perempuan yang kita bahas tadi itu orang Israel? Kagak, dia orang Kanaan. Oke, jadi menurut Pak Ustadz PI bahwa Yesus ini memuji wanita ini yang menyembah patung, menyembah dewa. Menyembah dewa, iya. Iya. Oke, kalau begitu berikan saya ayat eksplisitnya, Pak. Ayat di mana wanita ini Apanya? menyembah patung begitu. Ayat eksplisitnya mana? Mana ayat eksplisitnya? Bahwa wanita ini menyembah patung, kan tidak ada ayat mengatakan Pak Pendeta. bahwa wanita ini ya, kenapa? Iya, tadi kan saya udah bilang apa yang dipelajari oleh wanita tersebut kan kita tidak ada tertulisnya. Tapi kalau kita lihat dari Kanaan, agama Kanaan yang dianut oleh orang Kanaan, saat Yesus itu diutus penyembah para dewa. Kalau kamu mau mencari tertulisnya, Yesus pun kagak tahu. Kau belajar apa? Kan kayak gitu. Apakah kau belajar di sana menyembah patung atau tiang listrik? Gak tahu. Tapi kenapa tiba-tiba Yesus itu memuji? Apakah dia memuji penyembahan terhadap para dewa? Begini. Kalau misalkan Ustaz ngomong lagi nih bahwa Yesus tidak tahu apa yang disembah wanita ini. Masuk akal enggak kalau Yesus tidak tahu apa yang disembah oleh wanita ini kemudian Yesus memuji iman daripada wanita ini? Ini Pak Ustadz punya logika ini gimana ini Pak? Ya wajar ya.
Wajar Yesus tidak tahu ya pengajaran dari wanita tersebut ya. Karena kenapa Yesus tidak memuji? menganutnya. Lalu kenapa Yesus memuji? itu memuji? Ya, Kenapa? kata Anda tadi masalah memuji ya, seperti yang memuji di sini tetap memaksakan apa? Bahwa yang diajarkan itu adalah ajaran dari Yesus, kata Anda kan gitu. Begini, kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak tahu kan apa yang disembah oleh wanita ini. Kemudian Yesus memuji apa nggak yang tahu. disembah oleh wanita ini. Kalau Begini, Ustaz begini. Kalaunya Yesus tahu, ya kalau Yesus tahu pasti marah. Begini, Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz ingin memuji seseorang, kemudian Pak Ustaz katakan, wah kamu hebat. Kemudian saya tanya, Pak Ustaz, dia hebat karena apa Pak Ustaz? Pak Ustaz bilang, saya tidak tahu. Nggak mungkin juga dia mau tahu. Jadi Pak Ustaz Nggak mungkin juga dia mau tahu. Pak Ustaz nggak akan mau tahu. Jadi kalau Pak Ustaz memuji orang lain, apa yang Pak Ustaz puji? Ya, siapa yang saya puji? Ya jelas, artinya keteguhan hati dia, orangnya yang dipuji. Ya, Hai Ibu, ya kamu ajaran apapun ya, kamu ajaran apapun ya besar imanmu Ibu, kan kayak gitu. Tapi setelah kita cek, ternyata Ibu itu penyembah dewa. Nggak tahu Yesus dia penyembah dewa itu. Ustaz, begini. Aneh juga Pak Pendeta nih. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin memuji orang, berarti Pak Ustadz tahu apa yang Pak Ustadz mau pujikan. Pak Ustadz tadi sudah ngomong, keceplosan. Pak Ustadz bilang apa? Oh, saya memuji dia karena keteguhan hatinya. Lah itu mantap. Ya iya. Artinya keteguhan hati dia. Apa yang dia ajarkan kan di situ, ya, yang dia pelajari. Dari diri dia itu. Saya paham. Udah. Jadi Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin memuji seseorang, artinya Pak Ustadz tahu apa yang dipujikan, Pak. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus tidak tahu dengan iman daripada wanita ini. Jadi yang dipuji Yesus itu apa? Kalau kita harus memuji seseorang, kita tahu dong bahwa yang dipuji itu apa. Nah, Pak Ustadz tadi kan ngomong tentang wanita ini. Sudah dibilang. Udah dibilang ya. Yang dipuji Yesus itu karena keteguhannya mengikuti Yesus. Nah, kan kayak gitu. Nah, udah saya bilang dari tadi. Lalu apa tadi? Tadi Pak Ustadz tidak bilang begitu loh. Itu karena keteguhannya udah dibilang di awal tadi juga. Gimana sih? Maka dia memaksa sampai Yesus itu dia ikuti terus. Yesus berkata, ya, hai ibu besar imanmu. Ternyata kalau kita cek agama wanita Kanaan ini adalah penyembah dewa. Yesus memuji keteguhan dia mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Sekarang itu yang dia puji. Jawaban yang bukan ganti jawaban, memang kayak gitu jawaban saya dari tadi. Tidak, tadi Pak Ustadz bilang dia punya menyembah dewa tadi. Semua orang dengar kok Pak Ustadz. Iya. Nggak, ini kalau kita catat nih. Kalau kita catat dari Wikipedia, catatan dari Wikipedia, ya, agama dari kepercayaan Kanaan penyembah dewa. Kenapa? Oke, kalau begitu kita urut lagi. Jadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus memuji keteguhan iman wanita ini. Keteguhan wanita itu, iya, dari tadi. Jadi iman wanita bukan imannya yang dipujinya, keteguhan dia mengikuti Yesus, memaksa Yesus. Nah, makanya kau salah paham di situ. Jadi tetap aja dia ngotot gitu. Yang dipuji Yesus itu ngototnya dari wanita itu. Oke. Bukan ajarannya. Oke. Jadi yang dipuji wanita ini dewa atau Yesus? Yesus itu memuji wanita itu karena ngototnya. Paham nggak? Ya, dia teguh iman kan wanita ini kan, dia ngotot teguh iman toh, Ustaz. Ya. Ya, artinya kalau dia teguh imannya kepada siapa nih? Kepada Yesus atau kepada dewa nih? Bukan kepada Yesus. Makanya Yesus saya bilang di situ nggak tahu. Ternyata ibu itu penyembah dewa. Jadi penyembah dewa lagi nih. Gimana sih? Aduh.
Oke, bingung rupanya. Ustadz. Kayak gini, kayak gini aja ya. Oke, Mungkin oke. kamu kagak Oke. paham, susah nangkap gitu. Kayak gini ya. Ada seorang datang ya dari depan gang saya nih ya, kan kayak gitu. Dia ngikutin saya sampai depan rumah kayak gitu. Lalu saya Oke. puji keteguhan kamu. Waduh, kamu tuh memang mantap gitu ngikutin saya. Nah, habis itu kalau masalah iman beda lagi berbicaranya. Besar imanmu kataku. Bukan berarti aku memuji dia ngikutin saya ke depan rumah. Tapi iman itu masalah pengajaran. Di sini yang dipuji Yesus masalah keteguhan hatinya mengikuti Yesus untuk meminta anaknya disembuhkan, kan kayak gitu. Oke, jadi yang Yesus puji ini adalah keteguhan iman. Keteguhannya. Karena mengikuti Yesus. Mm-mm. Makanya kalau Anda sebut Yesus itu memuji perempuan Kanaan itu, berarti dia telah memuji sesembahannya terhadap para dewa, bukan memuji karena ikut keteguhannya, bukan. Karena di situ Jadi yang wanita mana, itu Ustaz? bukanlah Coba tolong, pengikut Ustaz. Yesus. Minta tolong kasih satu jawaban, jangan mengambang dua begini. Jadi wanita ini teguh ikut Yesus kemudian dipuji Yesus, atau dia teguh ikut dewa kemudian dipuji Yesus? Ini Mana? ya, Mana di antara dua ini mana? saya jawab secara ringkas ya. Jadi wanita Ya. ini dipuji Yesus karena ngototnya. Paham? Ngototnya apa? Ngototnya apa? Semua orang bisa ngotot, tapi ngototnya Karena dia apa? memaksa Yesus. Coba kamu baca ngototnya dia sampai menyembah Yesus, sampai menyebut Yesus itu Berarti- Tuhan. Oh, berarti dia ngotot percaya Yesus Tuhan. Dia meminta tolong sama Yesus, bukan mengotot percaya Yesus Tuhan. Gimana sih? Kamu baca Jadi dulu. gimana nih? Oke, jadi gimana? Ini. Sakit kepala saya. Masa kayak gini aja kagak paham? Ya. Nih ini kan tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah ya segera seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Kan kayak gitu, dia mau minta tolong sama Yesus sambil ngotot sampai disebut Yesus anjing gitu. Jadi dipuji Yesus, hai ibu, besar imanmu. Yesus ini memuji kengototan dia. Dia Paham? ngotot apa? Maksud saya dia ngotot apa? Ngotot. Pak Ustadz. Ngotot. Perempuan ini minta tolong Ngotot sama apa? Yesus agar dia Yesus ini menyembuhkan anaknya. Oh, berarti Yesus memuji ketika wanita ini ngotot beriman kepada Yesus. Itu kan maksudnya kan? Jadi kalau Anda mengatakan iman hai ibu, besar imanmu. Ini iman ibu ini bukanlah dari ajaran Yesus. Bukan. Oke. Berarti Yang dipuji Yesus itu keteguhannya. Terus kalau yang bicara masalah iman ini, Yesus ini berbicara tentang masalah akidah perempuan itu. Beda. akidahnya apa? Akidahnya apa, Pak Ustadz? Maksudnya akidah itu kepercayaan dari perempuan itu. Kepercayaannya apa, Pak Ustadz? Nah, tadi kepercayaannya merujuk jadi- kepada jadi- penyembah dewa. Oke. Sekarang Pak Ustadz, saya tengok wajah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, jadi Yesus memuji iman wanita ini. Muter-muter, Pak. Pada Muter-muter dari tadi. Bapak yang muter-muter, saya berusaha ingin menangkap apa yang Bapak punya maksud nih Pak Ustadz. Jadi saya ingin tahu Susah aja, berarti kamu muter. Rupanya dijelaskan dari tadi. Ustaz, Nggak ngerti-ngerti tolonglah, juga dia. Ustaz, kasih saya satu aja Jangan. antara dua ini. Jadi dia memuji iman wanita ini kepada Gini udah saya Yesus, jawab. Yesus atau memuji iman keteguhannya, mengikuti Yesus untuk apa? Untuk menyembuhkan anaknya. Yesus memuji ngototnya. Iya, Kan berarti kayak gitu. Dia memuji imannya kepada Yesus dong. Iya kan? Atau Perempuan Kanaan itu tidak ada belajar dengan Yesus. Makanya Jadi kalau apa Anda yang dipuji katakan Yesus? jadi kalau Anda katakan kalau perempuan Kanaan itu tidak belajar dengan Yesus, dia agamanya adalah agama Kanaan, berarti di situ Pak Pendeta Yesus memuji apa? Memuji perempuan itu, hai ibu besar imanmu, memuji penyembah dewa gitu Yesusnya. oh
Jadi Yesus memuji wanita ini menyembah dewa. Begitu. Lah. Boleh tidak saya kunci jawabannya? Boleh tidak? Iya. Karena apa? Di situ Yesus tidak pernah mengajari wanita itu sebelumnya. Oke, jadi yang dibawa dengar ya. Ini Pak Ustadz PI ngomong bahwa Yesus memuji wanita itu karena menyembah dewa. Saya kunci jawabannya Pak Ustadz, boleh? Iya. Oke ya. Oke. Kalau misalkan Yesus memuji wanita ini yang menyembah dewa, itu berarti menyembah dewa itu adalah hal yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Yesus memuji wanita ini menyembah dewa, lalu kenapa wanita ini tidak meminta dewa menyembuhkan anaknya, tapi justru meminta Yesus menyembuhkan anaknya? Nah, itu dua saja. Sebenarnya ada banyak, tapi cukup dua. Berarti apakah iman kepada dewa itu hal yang benar sehingga perlu dipuji? Dan yang kedua, ya kenapa wanita itu tidak datang kepada dewa untuk menyembuhkan anaknya, malah datang kepada Yesus? Karena kalau yang dipuji adalah dewa, lalu kenapa dia minta kepada Yesus? Silakan Pak Ustadz, silakan Pak. Silakan. Oke. Ya, kenapa dia tidak meminta kepada dewa tetapi kepada Yesus? Kan Yesus saat itu dikenal orang udah banyak bisa menyembuhkan orang sakit. Ya dewa Gimana tidak sih? bisa. Dewa tidak bisa. Terus kalaunya disuruh menyuruh menyembah dewa, kan Yesus udah tahu sembahannya apa. Kan gitu. Makanya nggak bisa sembarangan gitu. Saya tanya. Yesus udah tahu dia itu penyembah dewa atau tidak dewa, gitu. Maksudnya dewa tidak bisa menyembuhkan. Kalaunya kita katakan bahwa penyembah dewa itu apakah benar? Jawabannya tidak. Kan gitu. Oh, kalau itu tidak benar, lalu kenapa Yesus memuji? Ya makanya Yesus nggak tahu. Dia memuji padahal dia penyembah dewa gitu. Makanya saya bilang tadi kalau Yesus nggak tahu, kalau Yesus tahu nggak bakal Yesus tuh memuji perempuan itu. Hai ibu besar imanmu. Nggak mungkin. Begini Pak Ustadz. Nggak mungkin dia. Pak Ustadz PI ini. Kita itu memuji apa yang kita tahu. Tidak mungkin Pak Ustadz memuji anaknya Pak Ustadz. Anakku, kamu mantap. Ditanya Pak Ustadz, mantapnya apa? Tidak Iya tahu kan tadi saya. ya tadi Anda masalahnya maunya mengarahkan bentar. Anda mau mengarahkan saya tadi bahwa Yesus berkata, "Hai ibu besar imanmu." Artinya apa? Beriman kepada Yesus maksud Anda? Ya kagak lah. Iya. Itu perempuan Kanaan. Kan gitu. Yesus nggak ada mengajarkan menyembah dewa di Kanaan, nggak ada. Saya itu mengikuti alur dari Pak Ustadz supaya kita mendapatkan konklusi yang baik. Pak Ustadz begini Pak, kita tidak bisa memuji sesuatu yang kita tidak tahu Pak. Iya kan? Bapak tidak mungkin bilang sama anak Bapak, anakku kamu hebat. Ditanyalah kita nih Pak Ustadz, hebatnya apa ya? Pak Ustadz bilang saya tidak tahu. Pokoknya ya hebat saja. Pak Ustadz kalau begini kan jatuhnya agak lain ini Pak Ustadz ya. Agak lain memang. Kalau kita agak lain memang. Ya oke lah. Kalau begitu tidak apa-apa ya. Kalau begitu Pak Ustadz saya turun dulu ya. Pak Ustadz ya. Iya. Nanti kita Pak Pendeta, satu saya tanya nih, bisa dijawab ringkas gak? Saya bingung satu hal ini. Perjanjian ini saya menanyakan sudah sering masalahnya. Saya mau tahu jawaban Anda. Kebetulan ketemu. Nih, saya mau tahu jawaban Anda. Di perjanjian lama semuanya itu telah digenapi, betul? Di dalam perjanjian lama semua telah digenapi. Apapun yang diturunkan di perjanjian lama, gitu. Seperti sunat atau hukum-hukum Taurat atau segala aturan. Nah, itu digenapi sudah. Ya memang ada nubuatan yang telah digenapi dan ada nubuatan yang belum digenapi. Jadi yang sudah digenapi ini undang-undangnya
tetap ada tapi tidak terpakai. Apakah kayak gitu? Ya, kenapa Anda lari ke undang-undang? Maksud Anda apa nih? Undang-undang negara Maksudnya Republik Indonesia. aturan dari perjanjian lama itu kan banyak aturan-aturan tuh, aturan-aturan dari Yahudi. Yang saya maksud undang-undang di situ. Aturan-aturan dari perjanjian lama itu kan dia tetap ada kayak gitu aturannya. Tapi apakah dia tidak terpakai lagi setelah ada perjanjian baru gitu? Oke, langsung saja ke maksud Anda. Langsung saja. Supaya saya langsung tanggapi. Langsung saja. Jadi apa yang dilakukan di perjanjian lama itu tidak perlu dilakukan lagi gitu, meskipun tertulis. Ya, langsung saja. Maksud Anda apa? Ke perjanjian baru apa? Ya ini pertanyaannya apa yang ada di aturan perjanjian lama, apakah tidak berlaku lagi setelah perjanjian baru itu turun? Ya, saya katakan langsung saja karena pertanyaan Anda itu menggantung. Maka saya bisa memberikan jawaban tergantung. Maka kalau Anda bertanya Pak Ustadz, langsung saja. Maksudnya apa? Supaya Contoh kayak gini, contoh kayak gini. Di perjanjian lama ada tertulis perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan, kan kayak gitu. Di perjanjian lama nih. Di perjanjian barunya katanya boleh sunat, boleh tidak. Oke? Padahal itu perjanjian kekal. Nah, bisa nggak dipakai lagi perjanjian kekal gitu. Terus nih, contoh aturan di perjanjian lama. Di Imamat 11 nomor 7 babi itu haram. Lalu di perjanjian baru, apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Apakah aturan-aturan yang di perjanjian lama ini ya itu sudah tidak berlaku lagi setelah perjanjian baru itu ada gitu? Maksud saya kayak gitu. Ya, itu dia saya katakan tadi ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang namanya hukum Taurat seremoni, ada hukum Taurat sipil, dan ada hukum Taurat moral. Ya, kalau hukum Taurat moral itu sifatnya berlangsung untuk selamanya. Kalau hukum Taurat sipil itu hanya berlaku bagi contoh moral itu kayak gimana? Ya, contoh tuh moral itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu moral. Dan ini hukum yang berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi nggak dipakai lagi yang kayak sunat tadi. Kalau moral itu berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau hukum Taurat sipil itu adalah hukum Taurat yang khusus itu seperti undang-undang untuk bangsa Israel. Contohnya ketika orang kedapatan ya berzina itu harus dirajam dengan batu. Itu contoh. Oh, kayak gitu. Nah, iya. Jadi kalau hukum itu kan tidak akan berlaku di Indonesia kan. Walaupun kita punya Alkitab yang mengatakan bahwa yang zina itu dirajam dengan batu. Walaupun saya tahu juga banyak juga orang Israel yang sudah tidak melakukan perintah tersebut. Ya, bayangkanlah kalau kamu di Indonesia, kamu lihat orang berzina, kamu rajam dengan batu. Maka yang terjadi kemudian kamu yang akan dimasukkan ke dalam penjara kan. Jadi itu hukum sipil. Nah, hukum seremoni itulah yang dibicarakan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus, dia membatalkan hukum tersebut. Kenapa? Karena waktu Yesus mati, Yesus menggenapi seluruh hukum seremoni. Cukup sampai di situ penjelasannya. Saya udah nangkap. Nah, jadi kalau yang seperti itu, saya mau bertanya lagi nih, pertanyaan lanjutannya. Kenapa perpuluhan masih dipakai gitu? Sedangkan perpuluhan itu berasal dari perjanjian lama. Kalau masalah sunat sakit, boleh kagak sunat. Kalau masalah makan daging babi enak. Pak Ustadz, terus di perjanjian dulu ya. Gak tahan lagi ya rupanya ya. Udah nantilah kita sambung lagi dah kalau kayak gitu dah. Saya cuma ke kamar mandi. Bentar ke kamar mandi saya balik lagi. Bentar. Boleh? Ya udah. Oke. Makasih. Bentar. Susah kali dia nangkapnya rupanya ya. Atau mungkin tadi kayak gimana? Saya menjelaskannya juga bikin pusing dia sih. Aduh. Mau ngelak kemana itulah teman-teman ya. Kalau ya ajaran ditutupi, kalau ajaran bohong ditutupi dengan kebohongan yang lainnya gitu. Maka akan ada terus perdebatannya. Coba kalau dia jujur dari awal.
langsung sekakmat aja. Ya ini masalah perpuluhan. Saya mau nanya jawaban dia kayak gimana teman-teman masalah perpuluhan. Perpuluhan ini kan dari perjanjian lama ya, yang setahu saya katanya perjanjian lama udah digenapi semuanya kan kayak gitu. Nah kalau udah digenapi perjanjian lama ini, kenapa sekarang di gereja-gereja masih pakai perpuluhan kan gitu? Padahal udah digenapi. Kenapa masih aja tarik perpuluhan? Nah itu yang kita akan bakal tanya sama dia. Kamu. Dia menolak fakta, Ustaz. Nah, makanya itu yang mau saya diskusikan sama dia. Setengah 12 malam kah udah? Mohon maaf ya. Setengah 12 malam kah udah? Makanya kalau di sini sudah Pak Ustadz tinggal di mana? Di daerah mana? Kalimantan Selatan. Baru nyadar saya lihat ini. Lihat jam di HP. Oh, berarti sama dengan di Sulawesi Utara ya. Kami juga sudah setengah 12 ini. Sama. Sudah mau turun. Oke, ya jadi perpuluhan itu termasuk hukum moral. Jadi hukum moral itu berlangsung untuk selama-lamanya. Itu jawaban saya. Hukum moral berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau masalah korban bakaran? Ya, korban bakaran itu hukum seremoni. Seremoni. Terus hukum yang berlaku di perjanjian lama itu selain perpuluhan apa? Ya, hukum tadi kan ada 3 hukum. Saya sampaikan ada hukum seremoni. Iya, maksudnya poinnya selain perjanjian lama yang masih dipakai di perjanjian lama, yang hukum moral di perjanjian lama selain perpuluhan apa gitu? Iya, hukum moral seperti yang saya katakan tadi ya, ada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian berbicara tentang mengasihi sesama, hal-hal yang bukan seperti yang saya tanya tuh di perjanjian lamanya Pak Pendeta. Ya iya kan perjanjian lama kan ada hukum itu, kasihlah sesamamu kan. Gini aja biar Anda paham ya. Yang saya maksud nanti lagi gitu. Di perjanjian lama itu banyak ya hukum-hukum. Kata Anda hukum moral itu salah satunya adalah perpuluhan. Nah, hukum moral ini apalagi selain perpuluhan di perjanjian lama itu? Ya, hukum moral seperti salah satu diantaranya dalam 10 hukum ya. Saya buka saja ya. Bentar ya. Seram kali. Masalah duit berlaku aja sampai selama-lamanya. Ada 10 hukum yang berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Itu hukum moral. Jangan membuat dan menyembah berhala. Itu hukum moral. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum moral. Nah, terus, hukum berlaku moral sampai sekarang. Ya, berlaku sampai sekarang. Terus jadi lanjut. Hukum moral itu, ya, jadi hukum moral itu punya satu ciri. Cirinya adalah di dalam segala keadaan maka hukum itu harus dilakukan. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun maka hukum itu harus dilakukan. Itu ciri khas daripada hukum moral. Seperti itu. Hukum moral. Padahal di 10 hukum Taurat itu nggak ada perpuluhan. Kenapa ikut juga? Memang di dalam 10 hukum Taurat itu tidak ada perpuluhan, nggak ada kan? Perpuluhan di dalam tidak. Tapi kan hukum itu kan ada dalam kitab perjanjian lama seperti yang Anda katakan tadi. Iya. Kitab dalam perjanjian lama. Bukan dari 10 poin itu. Kenapa cuma ini loh yang saya bingung itu, kenapa cuma perpuluhan yang nyangkut, yang lain tidak gitu? Ada juga kan hukum-hukum yang di luar daripada 10 hukum Taurat yang merupakan hukum moral juga kan. Saya katakan tadi bahwa hukum contohnya moral yaitu itu memiliki sifat. Apalagi gitu. Ya. Selain 10 poin tuh, 10 poin tuh apalagi hukum moral? Iya, saya katakan tadi bahwa hukum moral itu punya ciri-ciri, dan ciri yang paling utama itu adalah hukum moral itu harus dilakukan dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan susah. Itulah sebabnya. Ya itu. Belum masuk ke dalam hukum moral. Saya udah jelas nanya Anda dari tadi ya.
Kata Anda 10 hukum, tinggalkan baik sudah. Selain perpuluhan di luar 10 hukum tadi, apalagi gitu? Itu yang saya tanyakan. Iya. Dikatakan, oke lah, saya tambahkan saja ya. Larangan Oh, menipu, larangan berdusta, ya, larangan berlaku tidak adil, ya, perintah untuk mengasihi orang asing, dan oh, masih banyak lagi lah kalau ditemukan dalam Alkitab. Nanti ya bisa dibaca sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi itu hukum-hukumnya. Seperti itu Pak Ustadz. iya. Kalau dari 612 mespot itu keikut semua nggak? Tergantung, kalau misalkan ada di antaranya yang termasuk moral, ya moral. Kalau tidak termasuk moral, ya bahkan mungkin seremoni. Kalau tidak termasuk seremoni, ya mungkin disiplin. Tinggal hukum Lah, apa yang Anda sebutkan saja. berarti masalah perpuluhan itu apakah masuk ke seremoni atau moral? Saya sudah katakan tadi Pak Ustadz, itu masuk di moral. Kenapa tanya lagi seremoni Pak? Masuk di moral. Iya, iya. Ya, Kok bisa ya? Kalau masalah duit masuk ke hukum moral. karena itu memang bukan karena masalah Hmm, duit ya. Tapi karena memang itu perintah yang harus dilakukan bahkan dalam keadaan sulit. Dan saya mengatakan demikian karena itu tertulis di dalam Alkitab. Ya, bangsa Israel bahkan mengalami sebuah kesulitan. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, tetapi mereka tetap melakukan yang namanya perintah tersebut. Maka itu berarti sesuai dengan ciri-ciri hukum moral yang saya sampaikan, ya perpuluhan itu masuk ke dalam ya hukum moral. Seperti itu Pak Ustadz. ya, 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 ya. Udah, baru ngerti saya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya kapan lagi kita Sama-sama, diskusi makasih Pak ya. Ustadz? Nanti boleh diskusi lagi. Oke, oke. Thank you ya. Besok boleh besok. Ya, nanti boleh. Banyak Oke masih lah, yang besok harus kalau kita besok bahas siang gitu. ya. Siang saya Oke, boleh. kurang Ya, bisa Pak bagaimana? Pendeta. Nanti kalau bisa malam-malam gitu. Oke lah. Bagaimana cara kita turun ini ya? Saya tidak tahu cara Saya turun. aja yang keluar, oke? Thank you ya.